Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software Publish or Perish. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dwi Sari Chandra dengan NBI 146 2029. Jadi software Publish or Perish merupakan software pendukung yang dapat membantu mahasiswa dalam merancang literatur review atau kajian literatur dalam penyusunan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi, Publisher Paris itu akan memberikan referensi jurnal ataupun artikel ilmiah terkait dengan topik yang kita angkat. Topik dalam tesis, ataupun skripsi, ataupun disertasi. Jadi, sebelum itu, apabila kalian belum memiliki software tersebut, maka kita pergi ke webnya Harzing Publish or Perish. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, jadi nanti bentukannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Publish or Perish merupakan sebuah desain yang membantu akademik individu untuk mempresentasikan penelitian mengenai case yang individu tersebut angkat. Jadi untuk memiliki literatur review yang sesuai dengan topik yang orang tersebut angkat. Jadi di sini kita pilih. Jadi Publish or Perish itu ada yang kalau kita menggunakan Microsoft, maka kita langsung install ini, download dan instalasi. Kemudian ada macOS juga ada, Linux juga ada. Karena saya sudah melakukan download dan instalasi, dan saya juga sudah memiliki aplikasi dan softwarenya, maka kita langsung buka saja. Nah, jadi tampilannya tuh seperti ini. Jadi Publish or Perish yang saya miliki itu sudah versi yang baru, yaitu versi 8. Jadi di sini tampilan awalnya itu seperti ini, dan di sini juga diberikan beberapa sumber. Jadi misal ya, di sini ada sumber Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, OpenAlert, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science. Dan keterangannya itu ada di sini. Jadi bintang-bintang ini itu merepresentasikan dari ini. Jadi apabila bintangnya itu cuma satu, maka itu merupakan sumber yang dapat diakses oleh siapapun karena itu tidak bayar atau free. Kemudian jika bintang 2 itu membutuhkan registrasi, dan yang pernah saya coba, walaupun kita sudah registrasi, kita tetap juga harus membayarnya. Apalagi yang bintang 3 itu sudah masuk ke pembelian, dan juga kita harus membayar sih. Jadi menurut pengalaman yang sudah saya gunakan, saya hanya menggunakan sumber data yang memiliki bintang 1. Salah satunya adalah Google Scholar yang paling sering saya gunakan. Kita coba langsung pilih sumbernya ya, dari Google Scholar. Nah, jadi di sini diberikan ketika kita sudah melakukan pemilihan sumber
artikel ilmiah atau jurnal, maka tampilannya itu akan seperti ini. Jadi kita bisa mencari artikel atau jurnal tersebut berdasarkan author, berdasarkan publication name, berdasarkan judul atau topik yang diangkat, berdasarkan keyword, itu dapat dicari melalui hal tersebut. Kemudian kita juga bisa memfilter tahunnya. Kita ingin menampilkan artikel ini atau jurnal itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ataupun kita juga nggak usah memfilter tahunnya juga nggak apa-apa. Apabila kita ingin mengetahui topik kita itu uh, di citasi atau jurnalnya itu mulai ada dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu kita tidak usah milih, tidak usah memfilter tahunnya. Kemudian kita bisa menyaring jumlah maksimum dari uh, hasil yang akan kita cari. Di sini kita pakai defaultnya aja itu 200. Kita coba mencari berdasarkan, misal saya tidak mencoba mencari menggunakan author karena case-nya di sini tuh saya ingin mencari literatur, tapi saya nggak tahu nama autornya itu siapa. Jadi biasanya saya menggunakan antara title word atau nggak keyword. Tapi paling mudahnya kita mencoba cari berdasarkan keyword. Kita coba cari. Kita coba cari literatur review. Kita coba cari literatur dengan keyword data mining. Kita langsung klik search. Nah, di sini Publish Authorized-nya itu akan memproses untuk pencarian artikel ilmiahnya. Nah, jadi berdasarkan keyword yang telah saya masukkan dengan jumlah maksimum yaitu 200, di sini kita bisa memilih 10, 20, bahkan sampai 1000 paling besarnya. Di sini saya menggunakan default itu 200. Jadi uh, ketika saya memilih jumlah maksimumnya itu 200, maka di sini bisa dilihat bahwa tahun paling, kita coba filter. Nah, kita coba urut dari tahun paling paling lama terlebih dahulu. Jadi publikasi awal itu dimulai dari tahun 1985 dan yang terbaru itu ada di tahun 2022. Nah, di sini kita bisa melihat selain itu ini tahun 1985 ini masuk karena filter tahun di sini tuh nggak saya gunakan. Atau kalaupun digunakan, misal saya ingin menampilkan jurnal atau artikel ilmiah dari tahun 2017 atau dari 2018 saja sampai 2023, jadi 5 tahun. Nah, biasanya seperti ini. Di sini tahunnya akan terurat berdasarkan filter tahun yang telah dimasukkan ya, dari 2018 sampai 2023. Oke, kita coba buka salah satu dari hasil yang telah dicari tuh, atau kita coba tambahkan keywordnya. Kita tambah
bukan keyword KKN algoritma KKN. Pak KNN, mohon maaf. Jadi sini seperti itu. Jadi kita coba buka salah satunya. Kita coba buka ini. Kita tinggal klik 2 kali aja. Nah, kita akan diarahkan ke webnya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Ini merupakan hasil artikel ilmiah atau jurnal berdasarkan keyword data mining dan KNN algorithm atau algoritma KNN. Jadi di sini udah bisa terbuka karena Google Scholar itu memiliki bintang 1 atau memiliki free access bagi penggunanya. Nah, data ini bisa kita gunakan sebagai pendukung dalam kajian literatur untuk penyusunan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kita coba buka yang lainnya. Ini mungkin salah satu jadi terkadang hasil dari publish or perish yang referensi yang dihasilkan sama publish or perish ini ketika dibuka itu dia mengarahnya ke website yang diharuskan untuk membayar. Jadi biasanya saya itu mengcopy judulnya, kemudian saya coba di website untuk cheating journal, dan hasilnya itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jadi biasanya kalau yang di IE jadi biasanya kalau di IEEE itu jarang untuk open access. Dan kalaupun judulnya di copy ke website untuk cheating journal, itu tidak selalu ada dokumen jurnal tersebut. Jadi beberapa jurnal saja yang dapat diakses menggunakan website cheating tersebut dari IEE ini. Oke. Kemudian, misal kita tidak melakukan filter tahun, kita ingin melihat publikasi tahunnya. Nah, jadi publikasi tahunnya itu dimulai dari tahun 1996 sampai dengan 2002. Dan banyak sitasi yang telah dilakukan itu sebanyak 27 sitasi dari tahun 96 sampai dengan tahun 2023. Jadi jika kita ingin menganalisa jurnal atau artikel ilmiah berdasarkan jumlah sitasinya, itu
dapat dilakukan menggunakan Publish or Perish ini, dan ini tuh sangat membantu sekali karena dengan ini kita bisa tahu jurnal mana aja dan jurnal seperti apa yang linear dengan topik yang kita angkat di dalam penelitian ataupun tugas akhir kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fitur dan penggunaan Publish or Perish. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu website untuk mengecek grammar bahasa Inggris yang digunakan supaya hasilnya itu sesuai dengan kaidah penulisan dan peraturan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, kita lanjut ke software yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu website pendukung yang dapat membantu kita dalam penyusunan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, website ini tuh berhubungan dengan AI. Jadi, sebut saja nama websitenya itu yaitu Paperpol. Paperpol.com yang dapat diakses di Google. Jadi, Paperpol itu merupakan pemeriksa tata bahasa. Pemeriksa tata bahasa yang berbasis AI tingkat lanjut eh, merupakan pendukung alat akademik online yang dapat mengidentifikasi kesalahan bahasa dan memberikan saran mendalam terkait kesalahan penulisan eh, bahasa Inggris. Jadi Paperpol ini mengidentifikasi kesalahan penulisan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika ada kesalahan, Paperpol itu juga akan memberikan solusinya. Jadi bukan hanya mendeteksi kesalahannya itu letaknya di mana, jadi juga diikuti dengan solusinya. Oke, kita langsung saja buka di Chrome. Jadi tampilannya tuh seperti ini. Kita buka paperpol.com dan kita coba langsung start editing. Nah, jadi tampilannya kan seperti ini. Kita belum memiliki account, kita coba create account terlebih dahulu. Oke. Uh, jadi jadi di sini uh, kita bisa mengcopy sampel teksnya saja, atau kita bisa melakukan upload file. Kita coba yang pertama, yaitu sampel teksnya saja. Coba kita ambil dari jurnal, karena saya belum memiliki dokumen yang saya buat sendiri, maka saya mencoba untuk mengambil dari referensi lain. Misalnya kita ambil bagian abstraknya saja. Kita coba copy. Nah, jadi si AI-nya tuh akan langsung scanning dan mengidentifikasi kalimat mana yang mengalami kesalahan penulisan. Oke, masih dalam proses scanning teks.
Mungkin ini akan membutuhkan waktu beberapa menit sampai proses scanning selesai. Oke, sudah 50%. Oke, proses scanning selesai. Jadi hasil dari proses scanning setelah masukkan sampel teks dalam bahasa Inggris ditemukan 8 kalimat yang siap untuk di-review. Yang pertama ada article usage. Kita coba klik. Nah, jadi kalimatnya tuh seperti ini. Kalau dari yang sampelnya, kalau dari kalimat sampel yang telah diinputkan, aslinya itu di increase level of blood glucose. Nah, ini seharusnya dannya itu gak diperlukan, level of blood glucose-nya juga nggak diperlukan. Jadi kita coba langsung mengaccept all. Nah, jadi di sininya itu juga langsung terganti berdasarkan hasil review dari AI yang ini, AI paper poll-nya. Kemudian ada capitalization. Kita coba deh, slide. Aslinya itu physical and chemical test. Nah, yang review ulang dari AI paper poll itu physical and chemical test. Jadi perbedaannya itu jadi perbedaannya itu hanya di huruf depannya saja ya. Mungkin ini pengaruhnya karena dia tuh tidak satu garis, jadi mungkin ini dianggap sebagai kalimat awal. Jadi harus huruf awalnya itu harus besar. Kita coba langsung accept aja. Nah, kemudian ada ini, due to different uncertainties. Jadi do-nya itu diubah menjadi owing. Coba kita accept. Oke. Jadi di sini ada pengurangan ya. Yang awalnya tadi 8 kalimat siap untuk direview, karena beberapa kalimat tadi sudah di-accept, maka sudah berkurang menjadi 5 kalimat. Kemudian selanjutnya yaitu ada ini algorithm have been oke. Aslinya itu algorithm were designed to overcome these uncertainties. Yang benar itu algorithm have been designed. Jadi where-nya itu diganti menggunakan have been. Kita langsung accept. Dan website ini sangat membantu sekali dalam memperbaiki penulisan, terutama dalam bahasa Inggris. Yang apalagi ketika kita melakukan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu pasti banyak kesalahan kata atau kesalahan grammarly-nya itu kurang tepat, maka bisa diidentifikasi menggunakan paper poll ini. Nah, sepertinya di sini. D-nya itu harusnya dicoret, kita coba langsung accept. Nah, ini KNN and NFIS algorithm. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu pemborosan kata, jadi algoritmnya itu cukup satu ternyata, KNN, NFIS algorithm. Tapi menggunakan S.
di ujungnya, di akhir katanya. Langsung accept. Nah, di sini langsung terganti juga. Kita coba langsung accept. Ini coba langsung accept. Jadi kalau udah selesai, looking good so far. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Setelah dilakukan identifikasi perbaikan kalimat. Kemudian kita clear. Kita coba melakukan selanjutnya yaitu upload. Oke. Jadi selanjutnya kita mencoba fitur untuk mengupload filenya. Dan ini berupa Word. Jadi saya memilih jurnal dalam bahasa Indonesia, kemudian ditranslate menggunakan terjemahan. Kemudian kita coba menganalisa penulisan hasil dari terjemahan dari Indonesia ke bahasa Inggris tersebut untuk diidentifikasi kesalahan kalimatnya menggunakan papercall. Untuk cara kerjanya masih sama. AI dari papercall ini melakukan scanning teks. Nah, kemudian ini hasilnya dari apa namanya, dari jurnal yang telah diupload itu terdapat 66 kalimat yang siap untuk direview. Kita coba. Nah, jadi meskipun belum jadi jurnal ilmiah, belum tentu kalimat dan bahasanya yang digunakan itu tepat. Kita coba langsung accept, ya akan langsung berubah juga, walaupun kita uploadnya berupa file dokumen ya. Kita coba langsung accept aja langsung, karena ini banyak sekali, terdapat 60 lebih kalimat yang harus diperbaiki. Ya, mungkin cara kerja dari Paperboy itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi, walaupun kita menginputkannya berupa sampel teks saja atau berupa dokumen, si Paperboy ini akan scanning terlebih dahulu inputan dari yang kita masukkan itu, kalimat mana saja yang mengalami kesalahan penulisan, maka itu akan di-highlight oleh Paperboy. Kemudian Paperboy itu akan memperbaiki kalimat yang salah tersebut. Nah, kita coba langsung accept all, maka kalimat ataupun dokumen yang kita upload itu sudah secara otomatis akan langsung berubah. Jika kita mengklik accept, ketika kita mengklik reject, maka ya nggak ada perubahan dari dokumen itu. Ya mungkin perbaikan kalimat yang dari dokumen yang telah saya masukkan
tidak bisa diselesaikan semua karena pasti membutuhkan waktu yang cukup lama karena di sini terdapat 49 kalimat yang salah dan harus diperbaiki. Mungkin secara general penjelasan dari saya seperti itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.